Yo, Colikiawan, balik lagi bersama saya Mas Pur, masih di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan film Anaconda 1997. Film ini berlatar langsung di Sungai Amazon, tempat Anaconda berada. Oke, tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang menghindari bahaya dari sergapan binatang melata. Karena tidak ada harapan, pria itu mewasalamkan dirinya sendiri. Lalu adegan pun berpindah ke seorang ciwai yang bernama Terry Flores. Nah, si Terry ini adalah seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku asli Sungai Amazon. Lalu datanglah seorang pria. Dia adalah Kel, teman riset sekaligus teman hidupnya Terry. Mereka berdua berniat mencari suku Shirisama dan membuat sebuah video dokumenter tentang suku Shirisama. Besok paginya mereka pun mengumpulkan anggota untuk menelusuri Sungai Amazon. Terry mengajak seorang produksi dan seorang nakoda yang sudah hatam Sungai Amazon. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai menyusuri Sungai Amazon. Di tengah perjalanan, hujan lebat disertai guludug pun menyambut mereka. Lalu, samar-samar mereka melihat sosok misterius. Tapi bukan jurig ya. Setelah dipelong dengan seksama, ternyata sosok itu adalah lelaki setengah tua. Dan nampaknya dia sedang mengalami kesulitan. Lalu Terry dan rombongannya pun menolong lelaki itu. Lelaki itu bernama Sharon. Dan nampaknya si nakoda dan Sharon saling mengenal. Besoknya si Sharon mulai menunjukkan keahliannya dalam menombak ikan. Dan dari sini Kel mengatakan jika dia dan rombongannya sedang melakukan penelitian mengenai keberadaan suku Shirisama. Dan ternyata si Sharon pun mengetahui keberadaan suku Shirisama. Selain itu, si Sharon juga bersedia menjadi petunjuk jalan bagi rombongan Terry. Malam pun tiba. Suasana di kapal pun aman terkendali. Berbanding terbalik dengan keadaan di luar kapal. Terlihat di sini seekor ular besar sedang memangsa seekor macan. Dan ternyata mereka pun sudah memasuki kawasan berbahaya Sungai Amazon. Pagi pun tiba, dan mereka pun mulai menemukan petunjuk mengenai suku Shirisama, di mana mereka berhasil menemukan patung manusia yang dimakan oleh ular. Lalu Sharon mulai bercerita tentang suku Shirisama. Namun di sini Profesor Kel melarang Sharon untuk bercerita. Alhasil Sharon pun kesal dan meminta diturunkan di suatu desa yang tak jauh dari tempat mereka. Malam harinya, Herjunot dan Siska meminta izin kepada Terry untuk merekam suara binatang yang ada di hutan. Mereka berdua pun pergi menuju hutan. Tapi, bukannya merekam suara hewan, mereka malah mereboisasi manusia. Tiba-tiba, setelah kejadian itu, Kel pun melarang anggotanya untuk keluar dari kapal, khususnya pada malam hari. Besok paginya, Kel dan rombongan mendapat sedikit masalah, di mana tali pengikat kapal menyangkut di baling-baling.
Dengan begitu pedenya, si Kel pun memutuskan untuk membetulkan talinya sendirian. Namun sialnya, si Kel malah kemasukan tawon beracun. Dan si Kel pun hampir wassalam. Dan lagi-lagi si Sharon menyelamatkan si Kel. Gelo jelma. Segala bisa pokoknya malah the best. Melihat keadaan Kel yang sakaratul maut, si Terry pun memutuskan untuk membawa Kel ke rumah sehat. Lalu si Sharon menyarankan satu jalur yang bisa mempersingkat jarak. Si kameramen pun mulai curiga dengan si Sharon. Namun, si Terry tidak punya pilihan lain. Jadi, mau tak mau, Terry pun menuruti perintah si Sharon. Keesokan harinya, Terry dan rombongan pun dikagetkan dengan pagar awi yang menutup hawangan. Di sini, si Terry pun makin curiga kepada Sharon. Dan ternyata, si Sharon sudah mengetahui jika di jalur tersebut terdapat pagar awi yang menutup hawangan. Dan ternyata si Sharon sudah menyiapkan beberapa dinamit untuk menghancurkan pagar awi tersebut. Si Terry pun melarang si Sharon, namun si Sharon pun mengatakan, jika putar balik, maka jarak tempuh ke rumah sehat akan semakin jauh. Dan tentu saja si Kel bisa wassalam. Tak ada pilihan, si Terry pun menyetujuinya. Kemudian si Sharon dan si Herjunot pergi untuk memasang dinamit. Setelah pagar awi hancur, tiba-tiba ratusan ular pun berterbangan ke kapal mereka. Dan ternyata semua yang terjadi adalah rencana dari Sharon. Selain itu, Sharon juga mengetahui bahwa akan ada banyak ular yang berterbangan ke kapal mereka. Masalah belum selesai. Setelah ratusan ular menyerbu kapal mereka, beberapa drum bahan bakar pun tercebur ke hawangan. Besoknya mereka pun menemukan sebuah bangkai kapal yang sudah lama ditinggalkan. Lalu Sharon dan nahkoda kapal pergi ke bangkai kapal tersebut. Si kameramen pun tak mau ketinggalan untuk ikut dan merekam adegannya. Namun mereka semua tidak mengetahui jika ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Mereka pun mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang sangat biasa saja, di mana Sharon dan si nahkoda serta seorang pria yang mewassalamkan dirinya di awal film adalah sekelompok pemburu ular yang diketuai oleh Sharon. Dan ternyata tujuan utama si Sharon ke bangkai kapal itu untuk mengambil alat pancing ular yang biasa ia gunakan. Sementara itu, si nahkoda pun harus wassalam. Malam pun tiba dan si nahkoda tak kunjung datang. Lalu si Sharon pun berusaha menghasut si Herjunot untuk membantunya menangkap anaconda. Si Herjunot awalnya menolak. Namun si Sharon pun mengatakan jika anaconda ini bisa menghasilkan cuan yang banyak. Mendengar kata cuan, si Herjunot pun langsung berubah pikiran. Cuan. Hese ariges urusan ajeng cuan mah. Pagi pun tiba dan si Sharon pun langsung menembak seekor kera untuk dijadikan umpan. Mengetahui apa yang dilakukan Sharon, si Terry pun langsung melarangnya. Namun di sini si Herjunot pun mulai menantang si Terry. Malam harinya, Sharon dan Herjunot langsung melakukan aksinya. Tak butuh waktu lama, si anaconda pun mulai memakan umpannya. Namun karena si Sharon sudah tua dan tenaganya pun sudah melempoh,
si anaconda berhasil lolos dari kail pancing dan langsung membabi buta menyerang mereka. Dan di sini si Herjunot pun wassalam. Dan si anaconda pun pergi meninggalkan mereka. Lalu si Terry pun menemui Sharon dan mengajaknya untuk melakukan reboisasi manusia. Lalu, ternyata mereka semua bekerja sama untuk menangkap si Sharon. Namun begonya, mereka semua tidak memwassalamkan si Sharon. Udah agak aneh anjing. Pasti ada aja lah kebegoan kayak gini nih. Setelah si Sharon tertangkap, kemudi kapal pun diambil alih oleh kameramen. Namun kapalnya malah menyangkut di sebuah batu yang cukup besar. Lalu mereka pun turun ke dalam air untuk menderek kapalnya. Sementara itu si Siska yang mempunyai dendam kesumat kepada Sharon berusaha memberi jackpot. Namun karena hal itu, justru si Sharon berhasil lepas dari ikatan dan si Siska pun pergi menemui Herjunot. Akibat wassalamnya si Siska, anaconda pun mulai mendatangi mereka. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, si Terry dan rombongan pun langsung buru-buru naik ke kapal. Namun di sini si Burhan pun memilih untuk mewassalamkan dirinya demi menyelamatkan si Terry. Di kapal, si Terry dan kameramen pun sedang baku hantam dengan si Sharon. Namun tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang dan menimpa kapal mereka. Si kameramen pun kembali tercebur ke dalam air. Dan sudah pasti anaconda pun mengintai dia. Namun si kameramen masih beruntung karena tubuh si Siska bisa menjadi pengalih perhatian. Selain itu, si Terry yang sudah hatam mengenai FF dan PUBG berhasil mengheadshotkan anaconda tersebut. Tapi itu belum usai karena si Sharon datang menyerang mereka. Namun di sini si Kel pun tiba-tiba bangun dan menancapkan peluru bius ke tubuh si Sharon. Lalu mereka pun menemukan sebuah pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Lalu si Terry dan kameramen pun masuk ke pabrik tersebut untuk mencari bahan bakar. Dan benar saja, di dalam pabrik tersebut terdapat bahan bakar yang cukup banyak. Tiba-tiba, setelah sadar, si Terry dan kameramen pun sudah terikat. Lalu datanglah Sharon dan langsung menghancurkan darah segar. Dan ternyata mereka sedang dijadikan umpan untuk menangkap anaconda. Lalu anaconda pun datang. Melihat hal tersebut, Terry dan kameramen pun langsung berusaha kabur. Namun, ular itu dengan sigap langsung melilit mereka berdua. Melihat hal itu, Sharon pun langsung menarik jaringnya dan mengikatkannya ke sebuah pipa besi. Namun, si anaconda berhasil lolos dari jaring tersebut dan si Sharon pun wassalam. Melihat hal itu, mereka berdua pun langsung kabur. Namun, si anaconda masih lapar dan langsung mengejar si Terry. Dan si kameramen pun berusaha menyelamatkan Terry dengan cara mencolok ekor anaconda menggunakan kampak wiro sableng. Kemudian si kameramen pun membakar gedung itu sehingga si anaconda ikut terbakar.
si Terry dan kameramen pun berhasil selamat. Tiba-tiba anaconda masih hidup, dan si kameramen pun langsung memukulnya dengan kampak Wiro Sableng, hingga anaconda itu pun wassalam. Lalu, suku Shirisama pun datang menghampiri mereka. Dan film pun tamat. Pagi pun tiba, dan si Sharon pun langsung menembak seekor Sampai kera jumpa di untuk cerita dijadikan film umpan. selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.